Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep pengertian dan urgensi ketahanan nasional. Secara etimologis, istilah ketahanan nasional berasal dari dua istilah, yaitu ketahanan dan nasional, menurut Armaidi Armawi 2011. Ketahanan berasal dari kata tahan atau kuat, dapat menguasai diri, tetap pada keadaannya, keteguhan hati, dan kesabaran. Istilah nasional tersimpul pengertian penduduk dari suatu wilayah yang telah mempunyai pemerintah, serta menunjukkan makna sebagai kesatuan dan persatuan dalam kepentingan bangsa yang telah bernegara. Untuk itu, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan kecintaan terhadap tanah air Indonesia, rasa nasionalisme, patriotisme, serta tanggung jawab sebagai warga negara perlu dibangun. Wajah ketahanan nasional secara umum, ketahanan nasional memiliki 3 pengertian atau wajah. Yang pertama, ada ketahanan nasional sebagai kondisi, kedua, ketahanan nasional sebagai doktrin, dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode, menurut Basri 2022. Yang berikutnya ada ketahanan nasional berlapis. Selain memiliki 3 wajah atau pengertian, ketahanan nasional Indonesia juga memiliki konsep ketahanan berlapis. Konsep nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tidak dapat terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional, menurut Basri 2022. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang perkembangan historis, sosiologis, dan politis ketahanan nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua dari ketahanan nasional, yaitu teori perkembangan nasional, historis, sosiologis, dan politis. Langsung saja pada pembahasan pertamanya. Yang pertama itu sumber historis. Nah, asal mula istilah ketahanan nasional oleh Presiden Soekarno pada awal 1960-an, di mana pengkajian awal oleh Komando Staf Angkatan Darat atau SSKAD pada tahun 1962 di Bandung sebagai respon terhadap ancaman komunisme di kawasan Asia Tenggara, di mana puncak ancaman itu G30S PKI yang terjadi pada tahun 1965. Ini memperkuat urgensi ketahanan nasional Lemhanas atau Lembaga Utama Pengembangan Konsep Ketahanan Nasional. 3 fase perkembangan yaitu yang terjadi pada tahun 1968 sampai 1969, di mana terjadinya Pancagatra atau ideologi politik, ekonomi, sosial, dan militer. Nah, pada tahun 1972 terjadi Astagatra atau Trigatra dengan Pancagatra. Nah, konsep TAHG atau tantangan, ancaman, hambatan, atau gangguan. Pada tahun 1973 sampai dengan 1998 masuk dalam GBHN sebagai pedoman pembangunan. Selanjutnya yang kedua itu sosiologis. Nah, secara sosiologis, ketahanan nasional Indonesia bertumpu pada kenyataan bahwa masyarakat Indonesia bersifat multikultural dan majemuk, terdiri dari ratusan suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Peluang dan tantangan terjadinya yaitu kekuatan sekaligus potensi konflik. Nah, fokus ketahanannya itu integrasi sosial dan toleransi, sedangkan pembentukan mentalitas dan karakter bangsa. Adapun ancaman utama yaitu ketidakadilan sosial yang dapat merusak ketahanan dari dalam. Berikutnya yang ketiga yaitu politis. Nah, politis ini tentang ketahanan nasional, di mana merupakan dasar strategis bagi negara dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan keutuhan wilayah.
Sejak awal, pengembangan konsep ini selalu terkait erat dengan situasi politik nasional dan global. Masuknya konsep ketahanan nasional dalam GBHN menunjukkan betapa pentingnya ketahanan nasional sebagai arah kebijakan pembangunan dan pertahanan negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Beberapa asas dalam membangun ketahanan nasional Indonesia antara lain yaitu yang pertama, asas kesejahteraan, keamanan, dan asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, dan asas kekeluargaan menurut Kemenham 2018. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Aspek kesejahteraan dan keamanan merupakan inti dari ketahanan nasional yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial baik sebagai program maupun perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu asas kekeluargaan. Ketahanan nasional mengandung nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, tenggang rasa, dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya materi yang keempat yaitu dinamika tantangan ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama yaitu kategori sangat tangguh. Kategori sangat tangguh mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi sangat baik dan prima, dalam kondisi ini segenap pihak tidak akan menggoyahkan ketahanan nasional, bahkan dapat diubah menjadi peluang opportunity. Kondisi ini disebut juga sustainable. Yang kedua yaitu kategori tangguh. Kegiatan kategori tangguh mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi baik, dalam kondisi ini segenap tahap dapat diatasi. Namun harus tetap diwaspadai adanya tahap berkepanjangan yang akan melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini lebih baik dari kondisi cukup tangguh, namun masih berada di kelompok moderat dalam pemantapan menuju ke sustainable. Terima kasih. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional Indonesia yang berikut yaitu kategori cukup tangguh. Kategori cukup tangguh mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi cukup memadai dalam menghadapi TAHG. Beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar TAHG tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini merupakan tahap awal dari kondisi modern. Yang berikut kategori kurang tangguh. Kategori kurang tangguh mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah. Dalam jangka pendek, negara masih dapat bertahan dari berbagai TAHG. Namun, apabila tidak ada perbaikan yang signifikan, maka dalam jangka panjang, stabilitas nasional akan goyah. Kondisi ini disebut juga kondisi warning. Yang terakhir, kategori rawan. Kategori rawan mengandung arti bahwa apabila kondisi dinamik berada pada kondisi yang sangat lemah. Dalam kondisi ini, ancaman sekecil apapun akan membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi ini disebut juga alert. Yang berikutnya kita lihat tentang esensi dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional di Indonesia yang sering disebut dengan istilah Astagatra berfokus pada 8 unsur pokok yang meliputi 3 unsur alamiah yaitu Trigatra dan 5 unsur sosial yaitu Pancagatra. Astagatra ini memberi gambaran menyeluruh tentang kekuatan suatu bangsa yang tidak hanya mengandalkan aspek militer tetapi juga melibatkan seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Yang pertama kita lihat
Astagatra sebagai konsep kunci. Konsep ketahanan nasional Indonesia sangat khas dengan penerapan Astagatra yang terdiri dari Trigatra, yaitu unsur alamiah, dan Pancagatra, yaitu unsur sosial. Trigatra meliputi letak dan kedudukan geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, serta kekayaan alam yang dimiliki. Sementara Pancagatra mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Keterkaitan antara kedua gatra ini menggambarkan betapa pentingnya integrasi antara kondisi fisik negara dan dinamika sosial dalam menciptakan ketahanan nasional yang kokoh. Yang kedua, urgensi ketahanan nasional di era globalisasi. Globalisasi membawa tantangan baru bagi ketahanan nasional, seperti serangan siber, pengaruh ideologi asing, dan ketimpangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, ketahanan nasional bukan hanya tentang mempertahankan fisik negara, tetapi juga tentang menjaga integritas sosial dan budaya. Pendekatan inklusif dan multikultural sangat penting untuk memperkuat ketahanan sosial dalam menghadapi perbedaan yang ada. Yang ketiga, peran kekuatan geopolitik dan militer. Kekuatan nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan darat atau militer, tetapi juga pada geopolitik dan penguasaan laut. Konsep ini relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di jalur perdagangan laut global. Oleh karena itu, kekuatan maritim dan pertahanan laut sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan Indonesia. Yang keempat, keterkaitan unsur-unsur ketahanan nasional. Ketahanan nasional menurut Quinn mencakup sinergi antara faktor demografi, geografi, ekonomi, dan militer, serta faktor intangible seperti strategi nasional dan kemauan rakyat. Keseimbangan antara potensi fisik dan tekad rakyat sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi nasional. Yang kelima, pentingnya multikulturalisme dalam ketahanan sosial. Multikulturalisme di Indonesia dapat memperkuat ketahanan sosial jika dikelola dengan bijak. Keberagaman etnis, agama, dan budaya harus dilihat sebagai kekuatan, bukan ancaman. Penerapan prinsip inklusivitas dan penghargaan terhadap keragaman budaya dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan, serta menjadi modal sosial yang mendukung ketahanan nasional. Yang berikut, terakhir kita lihat tentang doktrin baru ketahanan nasional. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, bentuk ancaman terhadap negara semakin kompleks dan tidak lagi bersifat konvensional. Perubahan ini menuntut reformulasi terhadap doktrin ketahanan nasional agar lebih adaptif terhadap tantangan baru seperti ancaman siber dan perang informasi, radikalisme dan terorisme transnasional, ketimpangan ekonomi dan krisis energi, pandemi dan krisis kesehatan global, perubahan iklim dan bencana alam, serta persaingan geopolitik global. Yang pertama kita lihat ciri-ciri dan isi doktrin baru ketahanan nasional. A. Sistem pertahanan semesta. Konsep bahwa pertahanan negara bukan hanya tugas TNI, tetapi juga melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional secara menyeluruh, terpadu, dan berlanjut. Yang B. Keamanan manusia atau human security. Doktrin baru ketahanan menempatkan manusia sebagai subjek utama, dengan negara bertanggung jawab melindungi rakyat dari berbagai ancaman seperti kemiskinan, kelaparan, penyakit, ketidakadilan, kekerasan, dan krisis lingkungan. Fokus utama adalah pada kesejahteraan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ke-C, Indonesia sebagai proses maritim dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memperkuat kekuatan maritim nasional
sebagai bagian dari ketahanan nasional. Fokus utamanya yaitu keamanan laut dan wilayah perbatasan, modernisasi armada laut, infrastruktur pelabuhan dan jalur pelayaran internasional, dan pengelolaan sumber daya laut. Yang kedua, ketahanan siber dan informasi. Ancaman baru dalam bentuk perang informasi, propaganda digital, hoax, dan serangan siber mendorong lahirnya kebijakan keamanan digital, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara, edukasi literasi digital kepada masyarakat, sistem perlindungan data nasional. Yang ke-E, kita lihat pendekatan multidimensi. Doktrin baru mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai satu kesatuan yang saling menopang, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, dan teknologi. Yang kedua, tujuan doktrin baru ketahanan nasional, yaitu yang pertama menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, melindungi rakyat dari berbagai ancaman, baik fisik maupun non-fisik, membangun kemandirian nasional dalam berbagai bidang, memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, terutama di kawasan Indo-Pasifik, dan yang terakhir, ketiga, kita lihat implementasi di lapangan baru. Beberapa contoh penerapan doktrin baru, yaitu pembentukan komponen cadangan nasional oleh Kementerian Pertahanan, pembangunan pelabuhan strategis seperti di Natuna dan Papua, operasi siber dan pertahanan digital oleh BSSN dan TNI AD, program ketahanan pangan dan energi nasional, dan yang terakhir yaitu bela negara dan pelatihan wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.